Ya, selamat malam Pak dosen Dr. Dadang Herli SHMA. Pada malam hari ini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan mengenai aspek hukum penipuan online dengan studi kasus phishing. Adapun nama kelompok kami yaitu saya Stefanus Miarso, sebelah kanan saya Pak Dedi Iskandar, sebelah kiri saya Pak Dodi Setiawan. Kemudian ada juga beberapa rekan kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, yaitu Mbak Elva Handayani, Mbak Sinta Yuliasari, dan Mas Ferry Hadiansah. Pembukaan. Teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perubahan hukum baru di masyarakat. Bentuk-bentuk perbuatan hukum itu perlu mendapat penyesuaian, seperti melakukan harmonisasi beberapa perundangan yang sudah ada, mengganti yang tidak sesuai lagi, dan membentuk ketentuan hukum yang baru. Menurut Surjono Sukanto, dalam buku yang berjudul Pokok-pokok Sosiologi Hukum, mengatakan bahwa kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersama dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah sosial, pola-pola perilakuan dan susunan lembaga kemasyarakatan. Istilah cybercrime merujukan pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya. Menurut Mas Wirantoro, Rus Setiadi, dan Mirna Dian Apanti Sirega dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi, beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dikelompokkan menjadi 1. Unauthorized access to computer system and service. Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah. 2. Illegal content. Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar. 3. Data forgery. Kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen penting. 4. Cyber espionage. Kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. 5. Cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data. 6. Offense against intellectual property. Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Contoh, menjiplak tampilan pada website suatu situs milik orang lain secara ilegal. 7. Infringement of privacy. Kejahatan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Pendahuluan. Salah satu bentuk cybercrime yang saat ini berkembang dan bervariasi modus kejahatan serta sedang marak terjadi di masyarakat seperti internet, yaitu praktek penipuan online dengan menggunakan media massal. Media sosial sebagai media komunikasi yang saat ini sedang diminati oleh hampir seluruh pengguna internet atau netizen menjadi salah satu sarana melakukan penipuan berbasis internet ini. Begitu juga dengan sistem hukum yang harusnya berlaku di tiap negara termasuk Indonesia. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penyesuaian materi hukum sebagai konsekuensi terhadap undang-undangan yaitu ius constituentum, yaitu hukum yang berlaku, salah satu produk hukum dari zaman kolonial yang masih berlaku hingga saat ini yaitu KUHP. Perubahan masyarakat seiring berjalannya waktu akan terjadi perubahan nilai di masyarakat termasuk di dalamnya dikarenakan akibat kemajuan teknologi sehingga hukum pun
harus menyesuaikan dengan perubahan yang ada di masyarakat. Yang kedua, ius consequendum, yaitu hukum yang harus diterapkan. Ini adalah sebuah sistem hukum di mana merupakan pembaharuan dari hukum yang sudah berlaku sebagai akibat dari perubahan masyarakat. Contoh kasus hukum penipuan berbasis internet atau biasa disebut dengan internet fraud adalah bentuk penipuan yang memanfaatkan sarana internet untuk menjerat para korbannya. Salah satu dari bentuk internet fraud atau penipuan online adalah phishing. Phishing adalah menyebarkan website tiruan mirip dengan website aslinya dengan tujuan mendapatkan data user untuk kepentingan pribadi. Adapun dalam presentasi kelompok kami menyajikan studi kasus dengan putusan nomor 30 garing pidana khusus garing 2019 garing pn.skg, yaitu kasus phishing atau pemalsuan website yang menyerupai website resmi milik Bank Negara Indonesia (BNI) kepada nasabah yang tertarik untuk melakukan pinjaman online, di mana duduk perkaranya yaitu si terdakwa membuat website mirip kepunyaan BNI untuk menjebak para korban atau nasabah dalam hal ini melakukan pinjaman online. Nah, ketika dia sudah tertarik untuk pinjaman online tersebut, si korban atau nasabah ini diwajibkan membayar 10% dari total yang akan dipinjam. Nah, 10% tadi ditransfer ke rekening pribadi daripada si terdakwa, lalu digunakan untuk membeli sabu-sabu. Aspek hukum internet fraud. Aspek hukum pidana dalam kasus internet fraud atau penipuan online khususnya phishing adalah yang pertama, jika kita melihat daripada hierarki peraturan perundang-undangan, tingkatan tertinggi yaitu konstitusi. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana berarti negara di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas apabila melanggar dan berlaku secara universal. Sehingga segala aspek kehidupan di wilayah NKRI didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan serta turunannya. Kemudian yang kedua, turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, yaitu undang-undang. Di mana dalam proses pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah melalui beberapa proses yang salah satunya yaitu harus disertakan naskah akademik, di mana RUU rancangan undang-undang sebelum menjadi undang-undang dibahas secara detail dan menyeluruh di lingkungan akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Dalam hal ini, internet fraud atau penipuan online Indonesia sendiri sebenarnya sejak 2008 sudah memiliki undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan sudah dirubah ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut sudah memuat sanksi pidana. Namun sebelum adanya Undang-Undang ITE ini, maka masih berlaku KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun sejak adanya UU ITE, maka KUHP dikesampingkan dan berlaku pula asas lex specialis derogat lex generalis, yaitu di mana hukum khusus mengesampingkan hukum yang umum. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa Undang-Undang ITE merupakan bagian dari hukum pidana, namun hukum pidana khusus sesuai dengan pasal 63 ayat 2 KUHP. Jika kita melihat dari studi kasus phishing kelompok kami yang sudah inkrah, maka analisa hukum yang kami bikin yaitu yang pertama, terdakwa benar melakukan phishing, yaitu membuat website menyerupai salah satu bank ternama di Indonesia, yaitu BNI, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini membeli sabu-sabu. Sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan
agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Yang kedua, semenjak adanya Undang-Undang ITE, maka sesuai dengan pasal 63 ayat 2 KUHP, yaitu yang berbunyi jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya aturan yang khusus itulah yang diterapkan. Sehingga kesimpulannya yaitu memang KUHP dikesampingkan dan berlakulah Undang-Undang ITE. Yang ketiga, yaitu perbuatan terdakwa memang terbukti bersalah, serta kelompok kami setuju dengan keputusan hakim, yaitu terdakwa melanggar pasal 35 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar sesuai dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE. Kesimpulan dan saran dari pembahasan tadi adalah bahwa hukum pada suatu negara haruslah dapat bersifat ius constituendum, di mana hukum haruslah dapat merespon sebuah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri saat ini teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Di situ pula lah terkadang teknologi justru dimanfaatkan menjadi alat untuk melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di bidang kemajuan teknologi yang terkadang justru dimanfaatkan menjadi suatu tindak pidana. Selain undang-undang, masih juga diperlukan penegak hukum yang dinamis dalam merespon semakin canggihnya tindak pidana dalam bidang teknologi. Para penegak hukum dan pembuat undang-undang haruslah dituntut selalu update akan kemajuan teknologi sehingga hukum dapat menciptakan keterlibatan dalam kehidupan masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Ludi Setiawan, Stefanus Meharso, Dedi Iskandar, Elva Andayani, Ferry Hardiansa, dan Cinta Yudesari. Sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.